Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam yang sangat mulia ini, atas rahmat dan ridho-Nya kita masih diberikannya suatu nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, masih bisa melangkahkan kakinya dari rumah menuju tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, yaitu apa? Yaitu masjid. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Imam Khatib Bilal Gharib Masjid Al-Ihsan Desa Dataruyung yang saya hormati, para kiai, ustaz, ustazah, haji, hajah yang berkesempatan hadir yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan insya Allah tarawih dan witir yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Bersyukur kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah umur yang panjang. Karena apa? Karena masih banyak saudara-saudara kita, Pak, mungkin tetangga kita, sanak famili kita, ataupun kerabat kita yang sekarang ini mereka dalam keadaan sakit, mungkin sakit dirawat di rumah, ataupun yang sedang dirawat di rumah sakit. Marilah terlebih dahulu kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sekarang sedang sakit. Semoga Allah senantiasa angkat semua penyakitnya dan Allah segera beri kesembuhan. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, khususnya kaum muslimin. Bulan yang datangnya hanya setahun sekali, bulan yang di dalamnya Allah mengobrol pahala, bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan dosa, bulan yang di dalamnya terdapat doa-doa kita yang dikabulkan oleh Allah. Amin. Karena itu salah satu doa ataupun yang diijabah oleh Allah di antara orang yang dizolimi dan pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah
doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. 3 kriteria itu doanya akan dikabulkan atau tidak terhalang oleh Allah. Apalagi Bu, ini khusus di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini apabila kita melakukan ibadah apa saja, maka nilai pahalanya akan Allah lipat gandakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi setelah kita mengetahui tadi, jangan sia-siakan Bu, Pak, karena kita yang sering terjadi di dalam bulan Ramadan ketika mendekati buka puasa ini kebanyakan pasti karena menu kita sudah siapkan selama dari siang, mungkin dari pagi, pas detik-detik mau buka puasa kita lupa. Berdoalah Bu, apa yang menjadi hajat kita, berdoalah pada Allah. Karena detik-detik sebelum berbuka puasa itu adalah waktu yang paling diijabah dalam sehari di bulan Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kesempatan malam hari ini sesuai jadwal yang ditentukan, temanya yaitu berjudul menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Bulan Ramadan ini terdapat banyak sekali keuntungan. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah akan ampuni dosa-dosanya semua yang telah lalu. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Namanya yang telah lalu, Pak, itu sebelum dari sekarang, itu telah lalu. Jadi kalau kita sudah yakin dan puasa yang kita lakukan hanya karena Allah, Bu, bukan karena tetangga, bukan karena teman, bukan karena tidak enak dengan saudara, itu janji Allah diampuni semua dosa kita yang telah lalu. Nah, itu yang pertama dengan puasa. Nah, yang selanjutnya yang berhubungan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu adalah ibadah malam. Jadi menghidupkan ibadah malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, qiyamul lail itu apa? Ibadah malam itu yang bagaimana? Seperti yang kita lakukan saat ini, Pak. Sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir. Itu salah satunya, itu ibadah malam. Ada lagi, Bu, membaca Al-Quran, Bu. Selama di bulan Ramadan, sebisa mungkin, Bu, tingkatkan lagi kualitas untuk menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran. Yang berikutnya lagi apa? Banyak ya, Bu, menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Termasuk juga mungkin yang sudah terbiasa sholat tahajud, itu pun termasuk qiyamul lail. Karena bedanya qiyamul lail dan tahajud itu sebenarnya sama-sama qiyamul lail. Cuma kalau tahajud itu lebih spesifik atau lebih khusus. Kalau qiyamul lail itu kan menghidupkan malam, itu seperti sholat tarawih, witir, baca Al-Quran. Nah, sedangkan sholat tahajud ini khusus. Jadi syaratnya harus tidur
itu khusus untuk tahajud. Tapi sama-sama itu qiyamul lail. Ataupun misalnya mungkin bapak-bapak ibu di sini ada nggak yang mungkin berdagang dari jam 2 mungkin sudah mulai ke pasar atau berdagang? Ada bu? Ada. Nah itu pun termasuk qiyamul lail, itu termasuk ibadah malam asal masih waktu di malam. Karena itu mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Jadi banyak sekali tentang qiyamul lail, yaitu menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi setelah kita mengetahui ilmunya, karena apa saja itu yang berkaitan dengan ibadah, itu memang banyak sekali yang belum tahu tentang faedah atau manfaatnya. Coba kalau tahu ini saya akan semangat. Sama seperti halnya dengan kehidupan sehari-hari di dunia ini. Misalnya ada pengumuman dari Pak Bupati, besok seluruh masyarakat agama kumpul di alun-alun. Setiap kepala akan dapat beras 20 kilo. Datang nggak? Saya yakin ya umat sama alun-alun. Begitu juga dengan ibadah. Karena kalau kita sudah mengetahuinya, Bu, puasa itu tadi, kalau kita benar-benar melakukan dengan sesuai aturan, dosa kita akan dihapuskan. Terus qiyamul lail, menghidupkan malam. Kalau kita sudah tahu, alangkah ruginya ketika kita ketemu Ramadan kita hanya puasa saja, tarawihnya tidak, baca Al-Quran tidak. Jadi sangat sayang dan sangat rugi sekali. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, celakalah bagi seseorang yang bertemu Ramadan lalu berpisah sedangkan dia belum dapat pengampunan. Karena bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan yang penuh dengan pengampunan. Pengampunan apa? Pengampunan dosa. Semua dosa akan dihapuskan yang telah lalu. Apalagi Bu, kalau kita pertahankan istiqomah kita, Bu, besok puasa yang berapa, Bu? Nah ini kalau puasa yang berapa ini? 18. 18, 19? 18. Insya Allah. Karena Bu, nggak ada yang bisa jamin kita masih bertemu besok, Bu. Jangankan sampai full 30 hari, nggak ada yang jamin besok kita masih umur Ramadan. Karena umur kita, maut kita itu hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang menentukan. Jadi setiap ibadah itu sebenarnya prinsip yang harus ditekankan biar ibadah kita benar-benar khusyuk. Itu adalah setiap ibadah kita harus punya anggapan di dalam hati kita bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah ibadah terakhir kita. Niscaya insya Allah ibadah yang kita lakukan apapun itu, entah puasa, entah sholat, kalau kita hadirkan dalam hati kita, ini ibadah kita, ini ibadah terakhir saya. Insya Allah ibadah yang kita lakukan akan kita lakukan dengan benar, dengan khusyuk. Karena Rasulullah juga bersabda, innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal yang akan diterima Allah itu adalah amal-amal yang terakhir. Jadi contohnya nih, kita di bulan Ramadan ini istiqomah terus puasa terus. Tahu-tahunya pas 30 hari, di hari terakhir kita melakukan maksiat dan tidak puasa. Itu Bu, itu yang amal ibadah kita lakukan itu sia-sia. Yang dilihat yang terakhir itu Nabi Muhammad yang mengatakan. Jadi marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan pengampunan dosa dan penuh dengan keuntungan-keuntungan lainnya. Mari kita jaga istiqomah kita. Apalagi Bu, ini sudah pertengahan ke atas. Biasanya di mana-mana itu kalau udah pertengahan ke atas di masjid seperti ini, tadinya penuh, lama-lama berkurang, nanti penuh lagi.
itu adalah godaan. Insya Allah kalau bulan Ramadan ini kita isi dengan ibadah-ibadah yang kita tingkatkan. Jangan kita biasakan sama dengan ibadah sebelum Ramadan tuh. Ramadan ini harus kita giatkan. Karena Rasulullah saja Bu, itu kalau mulai pertengahan ke atas, itu Rasulullah semakin giat membangunkan keluarga-keluarganya. Istrinya dibangunkan, sholat malam. Nah itu bagus Bu. Entah itu bapaknya atau ibunya dicipratin air dikit, bangun kita sholat. Tapi jangan pula Bu, ambil ember, diguyur sama ember, tidak jadi sholat marah ini. Ribut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, betapa mulianya bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini, apalagi kita yang sekarang ini masih diberikan Allah sehat. Karena kalau yang dikasih sakit pun nggak bisa ibadah. Mari kita gunakan sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Dengan harapannya apa? Dengan harapan kita bisa menjalankan dari awal sampai akhir, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas fitrah. Karena di dalam bulan Ramadan ini, itu kita, kata Rasulullah, kalau kita benar-benar menjalankan ibadah sesuai aturan, itu kita akan kembali kepada fitrahnya. Kembali pada fitrahnya apa? Kembali kepada seperti asal mulanya, seperti asal mula seperti bayi yang dilahirkan, yaitu masih keadaan dengan suci. Mudah-mudahan hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah, terkhusus yang hadir pada saat ini, bisa istiqomah menjalankan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini, dan semoga Allah menyampaikan kita semua sampai akhir Ramadan ini bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah menerima amal-amal soleh yang sudah kita lakukan. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bekal kita nanti di akhirat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.